Supir ini secara tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Untuk menutupi rasa canggung ini, dia berpura-pura menggosok matanya. Namun, gerakan kecilnya ditemukan oleh majikan pria. Dia langsung bertanya apa yang baru saja dilihatnya. Balam mendapat ide tiba-tiba. Dia berkata baru saja melewati sebuah pohon suci. Oleh karena itu, dia membuat gerakan untuk menunjukkan rasa hormat. Tak disangka, beberapa kalimat yang dia karang cerita bohong. Pasangan yang baru saja kembali dari Amerika itu ternyata percaya. Kemudian Balam tidak bisa menahan diri dan mencuri pandang lagi. Terkejut, dia segera meraba belakang kepalanya. Majikan pria bertanya apa yang terjadi kali ini. Balam kemudian melanjutkan omong kosong. Dia berkata jalan yang baru saja dilalui adalah jalan yang dilalui oleh Buddha. Melihat kedua orang yang sangat bodoh itu, Balam merasa dirinya adalah yang paling pintar. Setelah mengantar kedua orang itu ke tempatnya, Balam mengemudikan mobil majikannya pulang untuk menjenguk keluarga. Demi kesombongan dirinya, begitu memasuki desa, dia terus membunyikan klakson. Hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang desa bahwa dia mengemudikan mobil mewah. Setelah turun dari mobil, di bawah tatapan iri dari tetangga-tetangga, cara dia berjalan pulang pun terlihat berbeda. Namun sebagai kepala keluarga, nenek langsung memarahi, mengomelinya. Dia bilang dia sudah sukses tapi tidak mengirim uang ke rumah. Setelah Balam mengeluarkan uang, sikap nenek langsung berubah drastis. Nenek takut Balam lepas kendali. Dia mengatur agar Balam menikahi seorang gadis. Begitu mendengar kata-kata ini, Balam bersumpah tidak akan menurut. Dia tidak ingin seperti ayah dan kakaknya yang terus-menerus dieksploitasi nenek. Jadi dia dengan tegas meninggalkan desa, kembali ke rumah majikan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai supir. Namun suatu hari, dia sedang menyajikan teh dan air untuk nyonya rumah. Nyonya rumah merasa jijik melihatnya di depan dirinya dan tamu. Melakukan gerakan tidak senonoh. Dia juga mengeluh bahwa gigi kuningnya mengeluarkan bau mulut. Balam menganggap dirinya adalah orang yang paling menjaga kebersihan di desa. Menatap giginya yang kuning di cermin. Sepertinya dia memang agak menjijikkan. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Dan emosi ini juga tercampur dengan kebencian yang lebih dalam terhadap ayahnya. Kenapa ayah tidak pernah mengajarinya menyikat gigi? Dan juga perilaku tidak senonoh yang menjijikkan itu. Ini adalah pertama kalinya dia menyikat gigi seumur hidupnya. Terus menggosok hingga mulutnya berdarah. Juga sulit untuk mengubah gigi kuning yang sudah terbentuk. Sama seperti latar belakang kelahirannya yang tidak bisa diubah. Hari ini adalah ulang tahun nyonya rumah. Pasangan yang mabuk itu ingin merasakan sesuatu yang menegangkan. Nyonya rumah yang tidak bisa mengemudi ingin jalan-jalan. Sebagai pelayan, Balam tidak bisa berkata tidak. Nyonya rumah sudah mabuk. Mobil melaju seperti orang gila. Meskipun Balam dipenuhi dengan kecemasan, namun tidak ada cara lain. Tanpa diduga, kejadian tak terduga terjadi. Nyonya rumah menabrak seorang gadis kecil. Adegan ini segera membuat mereka sadar dari mabuk. Pasangan itu ingin pergi melihat keadaan gadis kecil itu dan melapor ke polisi. Namun Balam berusaha keras untuk menghentikan mereka. Dia memaksa mereka kembali ke dalam mobil. Setelah memastikan tidak ada saksi di sekitar, dia pun mengemudikan mobil untuk melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Meskipun nyonya rumah merasa sangat bersalah atas tindakannya. Setelah kembali, Balam berusaha keras membersihkan noda darah di mobil. Karena Balam tahu betul bahwa banyak keluarga di India memiliki banyak anak. Terkadang bahkan orang tua pun tidak ingat nama anak-anak mereka. Balam berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang akan melapor ke polisi. Bahkan jika benar-benar melapor ke polisi, polisi juga tidak akan serius menangani kasus orang dengan status rendah. Dia merasa telah membuat pilihan yang bijak. Karena ini membuatnya merasa bahwa keluarga majikannya akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Ternyata, keesokan harinya Balam karena hal ini mendapat pujian dari ayah majikannya. Keluarga majikan berperilaku tidak biasa, menunjukkan kedekatan yang tidak biasa kepada Balam. Bahkan mereka berkata, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Balam tidak merasa terkejut, karena dia tahu semua ini adalah hasil kecerdasannya semalam. Namun, detik berikutnya, saudara laki-laki majikannya mengeluarkan sebuah surat pengakuan. Misalkan seseorang melapor ke polisi, maka Balam akan dijadikan kambing hitam. Dia bahkan tidak pernah membayangkan, kesetiaannya justru berujung pada akhir yang begitu menyedihkan. Namun yang lebih membuatnya putus asa adalah, neneknya juga telah menandatangani surat pengakuan demi sejumlah uang. Ini benar-benar memaksa Balam untuk mati. Dia melihat ke arah majikannya di samping. Majikannya tidak berani menatap matanya karena merasa bersalah. Balam tahu dia sudah tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menandatangani surat pengakuan. Namun dia masih tersenyum paksa. Dia juga tertawa atas kecerdasannya yang akhirnya mencelakakannya. Mulai hari ini, Balam hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia khawatir keluarga gadis kecil itu akan melapor. Khawatir polisi akan datang ke rumahnya. Setelah lebih dari setengah bulan, Tuan Tua memanggilnya. Sikap hari ini langsung berubah drastis. Sebelumnya dia berjanji akan menganggapnya sebagai keluarga. Sekarang dia mulai memerintahnya lagi. Meminta Balam untuk berlutut dan memijat kakinya. Saat itu, pasangan majikan masuk ke dalam. Nyonya rumah mendekati Balam dan berkata, polisi menyatakan tidak ada saksi mata sebagai alasan. Langsung memutuskan kasus sebagai kematian yang tidak disengaja. Setelah mendengar itu, Balam akhirnya bisa bernapas lega. Namun, detik berikutnya dia ditendang oleh Tuan Tua.
dan mengatakan bahwa dia berpura-pura menghadapi perilaku buruk di depan umum. Sebagai nyonya muda kedua, dia merasa sangat tidak puas. Langsung berkelahi dengan majikannya. Dia yang berpendidikan tinggi di Amerika, tidak bisa lagi mentolerir pemikiran yang memperlakukan orang miskin seperti anjing. Malam itu, nyonya muda kedua meminta Balam mengantarnya ke bandara, bersiap untuk meninggalkan tempat yang sangat mengecewakannya. Setelah tiba di bandara, nyonya muda kedua memberikan Balam sebuah surat. Tanpa berkata apa-apa, dia pergi dengan terburu-buru. Ketika Balam membuka amplop itu, dia menemukan sejumlah uang di dalamnya. 9.000 rupiah. Ini mungkin merupakan kompensasi untuk Balam, sebagai ganti rugi atas kecelakaan yang dialaminya. Namun, uang sekecil ini hanya setara dengan gaji Balam selama 3 bulan. Seolah-olah di mata nyonya muda kedua, nilai hidup Balam juga tidak lebih dari itu. Setelah mendengar kabar tentang kepergian istrinya, tuan muda kedua meluapkan semua kemarahannya. Semua dilampiaskan kepada Balam, memberinya beberapa tamparan. Pria ini tampak lembut di permukaan, ditambah dengan tuan muda kedua yang terdidik. Saat ini juga menunjukkan wajah aslinya terhadap pelayan. Meskipun sehari-hari ia tampak memperlakukan semua orang sama, namun di dalam hati, dia selalu menjadi musuh utama bagi Balam. Dalam keadaan tidak bisa menahan lagi, Balam mendorong tuan muda kedua sedikit. Keduanya baru bisa tenang. Kesetiaan yang tulus justru dibalas dengan perlakuan seperti ini. Mulai saat ini, ketidakpuasan dan kebencian Balam yang mendalam mulai tumbuh diam-diam. Dia ingin membalas dendam. Pertama-tama, dia harus menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, setiap kali dia mengisi penuh mobil tuan muda kedua, dia akan diam-diam mengambil setengahnya untuk dijual kepada orang lain. Sambil diam-diam keluar malam untuk mencari penumpang dan menghasilkan uang. Dia melakukan ini selama sebulan. Uang yang didapat ternyata lebih banyak daripada gaji setahun. Setelah merasakan manisnya, keinginannya semakin besar. Karena setiap hari mengikuti majikannya untuk membangun relasi. Suatu ketika secara tidak sengaja menemukan, tuan muda kedua memiliki tas yang penuh dengan uang tunai. Ini adalah jumlah yang sulit dijangkau seumur hidupnya. Jika uang ini bisa didapatkan, dia bisa hidup tanpa khawatir selama 10 generasi. Meskipun begitu, Balam juga tidak bertindak sembarangan. Suatu hari, tuan muda kedua tiba-tiba berkata ingin memberi Balam cuti sehari. Namun Balam tahu dengan jelas bahwa ini bukanlah kesempatan baik yang datang tiba-tiba. Sebenarnya, tuan muda kedua ingin mengganti supir baru. Dan dalam beberapa bulan terakhir, karena tidak mengirim uang ke rumah, nenek mengirim keponakannya untuk mencarinya, memintanya untuk mengirim semua uang kembali, dan memaksanya untuk pulang dan menikah. Marah, Balam langsung menamparkan keponakannya. Terakhir kali, nenek menandatangani surat pengakuan kecelakaan dan mendapatkan sejumlah uang. Sekarang nenek datang dengan cara yang sama. Ini benar-benar membuatnya marah. Dia bersiap untuk pergi jauh dan memulai hidup baru. Ketika hari berikutnya tiba, dia memberikan sejumlah uang kepada keponakannya, dan mengingatkannya untuk lebih cerdas. Dia menjelaskan, jika besok saya tidak kembali, kamu segera pergi dari sini. Malam itu, Balam menemani tuan muda kedua untuk menyuap seorang pejabat tinggi. Malam itu tiba-tiba turun hujan deras. Setelah mobil sampai di pinggiran kota, Balam berpura-pura bahwa ban terjebak di dalam lumpur. Namun ketika tuan muda kedua turun dari mobil, Balam dengan diam-diam mengeluarkan botol kaca yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saat tuan muda kedua menundukkan kepala, Balam menusukkan botol minuman ke belakang kepala tuan muda kedua dengan keras. Setelah mengatasi tuan muda kedua, dia segera mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat kejadian. Segera setelah itu, dia menjemput keponakannya, lalu membawa satu tas besar uang melarikan diri ke kota lain. Dia menyewa sebuah rumah di kota ini. Dia bersembunyi selama setengah tahun sebelum berani keluar. Dan saat keluar, hal pertama yang dilakukannya adalah mengganti gaya rambut, menatap kota yang makmur di depannya. Dia menyadari bahwa ini akan menjadi tempat yang baik untuk memulai usahanya. Pernah menjadi pelayan di rumah orang kaya. Meskipun tidak belajar banyak hal yang baik, tapi dia belajar cara untuk mengambil jalan belakang. Meniru cara tuan muda kedua sebelumnya. Dia membawa satu tas besar uang tunai langsung menuju kantor polisi. Apa yang bisa lebih berbicara daripada uang? Setelah kepala polisi menerima uang, dia segera menangkap semua pengemudi taksi ilegal di kota. Balam kemudian menggunakan sisa uangnya untuk mendirikan sebuah perusahaan taksi bernama Harimau Putih. Dengan hubungan ini dari kepala polisi, ditambah lagi, Balam tahu apa yang ada di pikiran para pengemudi. Dia dengan cepat mendominasi bisnis taksi di seluruh kota. Namun, dia berbeda dari majikannya yang dulu. Dia tidak pernah melakukan diskriminasi. Sangat baik terhadap karyawan. Dengan cepat menjadi terkenal. Menjadi pengusaha terkenal di kota ini. Suatu hari, dia melihat berita di koran bahwa keluarganya di kampung halaman mengalami kecelakaan. Dia menduga bahwa keluarganya menjadi korban balas dendam dari mantan majikannya. Namun bagi dirinya yang sudah sukses, keluarga yang hanya menghisap darahnya tidak lagi penting.